warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elita Sabaria. Saya berasal dari Laboratorium Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pada mata kuliah Teknik Laboratorium dengan judul Cara Bekerja di Laboratorium. Keberhasilan dalam suatu percobaan di laboratorium sangat bergantung kepada cara kerja kita atau keterampilan cara bekerja kita di laboratorium. Kesalahan sederhana bisa saja terjadi, salah satunya adalah dengan mengukur volume atau kesalahan dalam memindahkan larutan. Itu sangat berdampak kepada hasil dari penelitian kita di laboratorium. Cara menuangkan bahan kimia berbentuk padat. Langkah pertama, tepuk-tepuk terlebih dahulu tutup wadah zat padat untuk memastikan tidak adanya zat padat yang melekat di pinggiran penutup. Langkah kedua, putar penutup zat padat dalam keadaan tegak lurus dan simpan tutup wadah dengan posisi bagian dalam tutup menghadap ke atas. Langkah ketiga, ambil bahan dengan spatula atau sendok kecil secukupnya. Bila diperlukan, hancurkan zat padat yang berupa bongkahan atau granula. Langkah keempat, ketuk spatula pelan-pelan untuk memindahkan bahan agar jatuh ke tempat yang telah disediakan. Nah, adapun cara lainnya dalam mengambil bahan padat adalah dengan memiringkan wadah bahan tersebut lalu guncang pelan-pelan sehingga bahan jatuh ke tempat yang diinginkan. Cara ini tidak dianjurkan bagi pemula karena bila tidak hati-hati bahan yang dituangkan terlalu banyak atau boros. Cara menimbang bahan kimia berbentuk padat dengan menggunakan timbangan analitik. Langkah pertama, posisikan timbangan analitik pada tempat yang datar. Langkah kedua, hubungkan kabel timbangan analitik ke sumber listrik. Langkah ketiga, hidupkan timbangan analitik dengan menekan tombol on. Langkah keempat, tempatkan kaca arloji sebagai wadah timbang dengan mengkalibrasikan terlebih dahulu pada timbangan analitik. Proses kalibrasi dilakukan dengan menekan tombol tab sampai diperoleh keadaan setimbang dan menunjukkan angka 0 pada timbangan. Langkah kelima, timbanglah bahan padat yang dibutuhkan. Kemudian dicatat hasilnya. Dan matikan timbangan analitik yang telah digunakan dengan menekan tombol off. Jika telah selesai melakukan penimbangan, bersihkan kembali timbangan analitik tersebut. Jangan membersihkan dengan cara meniup. Pembersihan dapat dilakukan dengan menggunakan kain lap yang bersih. Cara menuangkan dan mengukur volume bahan berbentuk cair. Langkah pertama, buka tutup botol bahan kimia yang akan diambil. Biasanya, tutup botol cairan selalu terdiri dari 2 lapisan. Nah, pastikan kedua tutup botol ini selalu lengkap terpasang. Langkah kedua, agar tidak terjadi tumpahan, larutan dituangkan ke dalam wadah yang memiliki permukaan besar, seperti gelas kimia. Dan jangan langsung ke gelas ukur. Pegang bagian label botol untuk mencegah kerusakan label karena tetesan zat cair. Langkah ketiga, proses penuangan dilakukan secara perlahan. Gelas kimia dimiringkan untuk menghindari timbulnya percikan dan cairan yang meluap saat menuangkan larutan. Begitu pula ketika menuangkan cairan dari gelas kimia ke dalam gelas ukur. Miringkan
gelas ukur dan mulailah menuangkan larutan secara perlahan. Pindahkan larutan ke dalam gelas ukur dan perhatikan dengan teliti posisi meniskus dari cairan tersebut sehingga diperoleh volume yang sesuai. Demikianlah penjelasan pada praktikum kali ini, dan untuk adik-adik diharapkan untuk melihat description box yang ada di bawah ini untuk mengetahui info-info tugas yang harus adik-adik selesaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.